tepuk tangan dulu dong ya. Ini nggak boleh lemes ya. Oke, dan yang pasti dua nama besar ini sudah sangat dikenal di dunia hiburan. Tapi juga kini menantang diri mereka untuk bertarung kembali di dalam ring. Yang satu adalah simbol ledakan energi dan keberanian tanpa batas. Dan yang satu lagi adalah sosok tenang yang penuh perhitungan. Ini bukan soal pertandingan, ini adalah pertarungan yang akan menjadi sejarah di dunia sportainment Indonesia. Dan langsung saja kita sambut ke atas panggung from blue corner ada Jeffrey Nicole beserta coach Max Bettino. Oke, kami persilakan untuk Nicole dan juga coach Max Bettino. Yes, halo bro, sehat? Ya, kita persilakan untuk menempati tempat duduk. Oke, dan selanjutnya tanpa panjang lagi kita langsung panggil dari red corner, the defending champion, El Rumi beserta coach Sony Manakane. Silakan Bro El dan juga coach. Yes. Oke, ini pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu. Langsung ya kamera semua sudah standby ya untuk update di sosial media kita untuk kita ramaikan sekali ya untuk SKO Volume 3 ya. Oke, dan mereka dua karakter yang sangat berbeda tapi dengan satu tujuan yang sama, memenangkan pertarungan utama dan merebut tahta sebagai King of the Ring. Tapi sebelum saya bertanya, saya ingin bertanya kepada para fighters dan juga coach. Saya ingin bertanya kepada Sultan terlebih dahulu nih ya. Bro Sultan, ini kan El dan juga Nicole sudah jadi perbincangan besar sejak diumumkan sebagai main factor kita ya. Yeah. Nah tapi gue dengar pertarungan ini bukan sekedar personal tuh jadinya personal tapi show yang berbeda gitu ya. Benarkah kalau laga ini akan berbeda dari pertandingan sebelumnya di SKO Volume yang pertama dan bisa dijelasin gak sih nih apa yang membedakan dari pertandingan sebelumnya? Silakan bro. Yang pastinya seperti yang saya bilang sebelumnya, BTW terima kasih pertanyaannya. Yang seperti yang saya bilang dari sebelum-sebelumnya, SKO 3 ini banyak banget surprise-nya. Tidak kalah juga pas pertandingan main fight ada Jeffrey Nicole dan juga El Rumi. Seperti yang saya dan Kaninta bilang tadi, pertarungan kali ini bukan hanya pertarungan sabuk dari Superstar Knockout. Akan tetapi pertarungan ini akan bertaruhkan sabuk International Celebrity Boxing atau ICB. Jadi dari promotor sih gue harus menanyakan lagi kepada fighter-fighter ini, apakah kalian sudah siap untuk mempertaruhkan sabuk ICB National Belt Cruiserweight nanti? Itu dia. Oke, tepuk tangan sekali lagi dong ya. Wow, oke, selanjutnya gue ingin bertanya juga untuk El dan juga Nicole ya. Pertama untuk El dulu ya. El, ini pertandingan kalian kan bukan sekedar duel dua nama besar lagi ya. Tapi sekarang akan memperebutkan ICB yang seperti Sultan tadi sampaikan. Apa sih sebenarnya arti sabuk ini bagi kalian secara pribadi? El dulu, kami persilakan. Kalau aku melihat ICB ini sebuah sabuk yang prestisius ya. Karena di dua match sebelumnya aku udah menang 2 belt. Tapi itu semua belt dari promotor which is lokal. Dan jujur kenapa gua mau rematch lagi itu selain membuktikan match yang pertama, tapi alasan kedua adalah karena ada sabuk ICB ini. Mungkin kalau nggak ada sabuk ini agak males ya rematch lawan Nicole lagi, kayak ngapain sih rematch lagi. Cuman karena ada sabuk ini dan sabuknya dari internasional dan ini skalanya internasional juga sampai ke influencer luar negeri. Jadi menurut gue ICB ini yang salah satu bikin gue pingin untuk rematch lagi. Yes, berarti menurut lu ini sangat-sangat prestis ya untuk sabuk ini. Nicole? Aku boleh nambahin boleh ya? dong. Sorry mau ralat sedikit. Influencer Championship Boxing. Sorry tadi salah sebut. It's okay. Influencer Champion Boxing ya. Oke, Bro Nicole? Sabuk ICB ya. Mungkin kalau salah satu dari kita dapat sabuk ICB mungkin itu tanda kita sebagai fighter kali ya, habis bertarung di atas ring gitu. Ya asal bertarung ya, bukannya mundur-mundur. Bertarung nih, tapi jangan mundur-mundur ya. Gimana tanggapan lo El? Ngomong apa sih dia? Belum ngomong panjang dia, tiba-tiba belum ngomongin ICB udah mundur-mundur. Tadi ngomong apa sih lo? Iya, katanya tadi tanding lu jangan mundur-mundur.
Ya karena mungkin yang sebelumnya gitu mungkin lu banyak teknik sendiri untuk mundur-mundur. Kan gue juga ada bilang kemarin nggak apa-apa, banyak yang bilang mundur-mundur lah. Ada yang bilang fightnya kok mundur-mundur, peluk-peluk. Itu kan sebuah strategi, pada akhirnya kan poin yang dihitung. Lu kalau bisa mundur menang juga mundur-mundur aja kok, nggak usah maju-maju. Percuma maju-maju tapi kalah. Ya. Maksudnya yang maju-maju kalah. Yang bener aja dong. Gimana Kol? Gimana? Jadi mundur-mundur tapi menang itu ya strategi. Orang kan kesini mau lihat orang tinju berantem. Kasih show lah, kasih orang apa yang pengen mereka lihat. Bukannya main aman. Kalau main aman mah dansa aja bro. Makanya jangan main tinju kalau mau main aman. Yang minggu lalu takut luka. Yang bulan lalu gue bilang tinju itu adalah sport, itu dia masih belum menangkap. Tinju itu ya art of apa ya, ada seninya yang gue bilang waktu itu. Tapi kalau takut-takutan buat apa? Jangan main tinju kalau takut. Siapa yang takut? Buktinya gue mau rematch lawan lu lagi. Kalau gue takut gue gak rematch lawan lu lagi dong. Ini gue berani. Oke, kita tahan dulu ya, sabar. Oke, ini ya. Ini sosial media udah rame habis ini. Oke, ini pertanyaan selanjutnya lagi nih untuk El dan juga Nicole ya. Ini sejak diumumkan kalian akan rematch ya. Ini kan udah jadi sorotan, ini udah rame banget di sosial media ya. Tekanan publik yang luar biasa. Nih, bagaimana kalian menjaga fokus dan juga mental agar tetap siap di hari pertandingan? Apalagi kan di dunia sosial media tahu kan lah, komen-komen negatif, positif segala macam. Kira-kira apa nih untuk menjaga fokus dan juga mental sendiri, El? Tentu mental terbangun mungkin dari kesiapanku juga sih ya. Kalau aku persiapannya kurang mungkin mentalnya bisa agak drop juga gitu. Karena gue juga tahu pasti Nicole persiapannya nggak main-main. Yes. Jadi kepedean itu meningkat ketika kita udah rajin latihan. Dan sejauh ini karena udah rajin latihan lumayan meningkat sih PD-nya. Dan nggak ada ragu-ragu sih. Oh, jadi yang penting rajin latihan. Tapi nggak peduli dong dari sosial media di luar tuh ngomong apa, lu kayak nggak peduli atau lu ada yang kayak gue harus lebih baik dari mungkin ada omongan yang benar atau salah gitu. Jujur gue nggak pernah ngebaca peduli begitu, karena dari match pertama juga orang banyak yang ngejagoin lawan gue. Pas lawan Nicole juga banyak yang jagoin Nicole. Tapi kan pada akhirnya kan strategi yang berbicara. Jadi yang penting banyak-banyak latihan. Terus sama gue juga mencoba untuk tidak ngeposting banyak video latihan sih. Makanya juga mungkin orang kayak, alah si El bisa apa sih? Memang gue sengaja. Sengaja gue gak pengen nunjukin supaya gak dibaca lawan juga. Jadi bukan yang kayak gue latihan keras terus gue posting-posting, ntar ketahuan. Ya, part of strategi lah ya. Oke. Untuk Nicole sendiri gimana Nicole nih? Untuk menjaga fokus dan juga mental dari omongan di sosial media segala macam? El bener sih. Mental datang pas persiapan kita udah cukup, udah jelas. Jadi ya selama persiapannya oke, mental, keberanian semuanya pasti bakal ngikut aja. Oke, berarti persiapan yang paling penting ya. Iya, karena mungkin mental bertanding juga Nicole harusnya sekarang udah punya ya. Mungkin kemarin Nicole baru pertama kali tanding, mungkin mental tandingnya belum ada. Mungkin sekarang yang kedua harusnya dia jauh lebih siap ya. Karena kan kemarin udah tanding juga, jadi balik lagi tergantung gimana persiapan gua sama Nicole aja sih sebelum tanding, itu yang akan nanti memberikan hasil terbaik pada saat tanding nanti. Setuju, karena persiapan yang matang itu akan menghasilkan sesuatu yang baik juga tentunya ya. Oke, untuk Nicole sendiri, Cole ini kan El sendiri bukan petarung ya, tapi dia tuh kayak ya tenang, mungkin lebih slow gitu ya, dan mungkin terlihat siap. Tapi apa sih yang bikin lu yakin lu bisa ngalahin dia gitu dengan karakter El yang seperti ini? Mungkin lu agak sedikit berbeda dengan El. Kira-kira apa nih yang bikin lu yakin lu bisa ngalahin dia? Mungkin dari segi mental gue lebih petarung dari El ya. Mungkin dia lebih tenang, lebih strategik. Tapi kalau soal mental kan gak bisa dilatih. Itu datang dari diri sendiri, dari sananya. Dari segi mental gue udah yakin gue lebih petarung daripada El sih. Jadi mental ya, jadi ngerasa Nicole tuh mental lebih kuat dibanding lu El. Kalau menurut sendiri gimana El? Dari tanggapannya dari Nicole sendiri? Ya mungkin mental kuat harus diimbangin dengan strategi yang bagus juga ya. Karena punya mental tanding aja menurut gue juga gak cukup. Harus perlu mental yang lain juga dan strategi yang bagus juga. Karena ya ini tadi yang selalu gue bilang, boxing adalah olahraga yang perlu seni gitu. Jadi nggak segala-gala tentang mental mempersiapkan pertandingan, tapi juga banyak mempersiapkan diri. Yang penting selalu siap aja sih dengan tantangan ke depan dengan persiapan yang matang. Yes, oke. Nah untuk lu sendiri nih El ya, orang bilang kan menang sekali itu bisa karena hoki ya.
Nah kalau menurut sendiri apakah rematch kali ini bisa buktiin kalau lu adalah memang the winner atau sekedar bertahan dari pukulan atau omukan dari Nicole sendiri nih? Sorry, gimana tadi? Ini pemenang tanding sebelumnya itu kan mungkin orang bilang itu sekedar cuman hoki ya. Tapi pertandingan kali ini apakah lu bisa bener-bener buktiin lu ini sebagai champion yang benar-benar bisa menang untuk di pertandingan selanjutnya atau sekedar bertahan aja nih untuk lawan amukan dari Nicole? Ya makanya nanti lihat aja di hasil tandingnya, gue udah mempersiapkan diri gue jauh lebih siap daripada yang sebelumnya secara fisik, secara power, secara badan juga. Kalau yang pertandingan sebelumnya mungkin gue harus banyak nurunin berat badan, tapi sekarang alhamdulillah dalam 2 bulan terakhir beratnya udah oke dan udah stabil, jadi lebih bisa lebih bisa terbiasa dengan badan yang sekarang aja. Kalau dulu kan harus turunin berat dulu baru ngimbangin, kalau sekarang udah lebih banyak persiapan sih, dan gue yakin nanti pertandingannya jauh lebih menarik daripada pertandingan yang sebelumnya sih. Oke. Oke Nicole, kalau menurut lu gimana kalau pertandingan sebelumnya apakah El menang ini cuman karena hoki atau karena sesuatu yang lain dan lu bisa buktiin kalau lu memang pertandingan kemarin ya udahlah kemarin, tapi sekarang lu bisa mastiin lu adalah jadi juaranya? Banyak faktor lah buat pertandingan sebelumnya, tapi buat pertandingan kali ini yang pasti gue bakal ngasih show ke orang yang nonton, yang udah beli tiketnya. Gue bakal ngasih apa yang mereka mau lihat ke pertandingan tinju. Oke, kita lihat nanti berarti ya. Oke, pertanyaan dari gue sendiri nih ya. Ini kan kalian pasti sibuk banget dengan dunia pertelevisian, perfilman dan lain-lain ya. Ini ngatur waktunya seperti apa gitu ya. Apalagi mungkin H- seberapa sebelum pertandingan, apakah mau di stop dulu syutingnya, izin atau seperti apa biar lebih fokus pada saat pertandingan. Kira-kira gimana untuk ngatur waktunya sendiri? Nicole boleh menjawab dulu. Gue sendiri emang sengaja nggak ngambil project sih dari kapan ya? Dari Maret atau April kalau nggak salah buat persiapan tinju ini. Wow, ini berarti bener-bener maksimal sendiri nih Nicole. Untuk lo sendiri gimana El? Kalau gue masih nyelip-nyelipin jadwal aja sih, makanya itu dia yang tadi gue bilang emang harus banyak latihan ya untuk siapin mental supaya tandingnya lebih maksimal aja sih. Karena kalau nggak banyak latihan ya PD-nya nggak ningkat, mentalnya juga nggak ningkat. Itu dia makanya harus banyakin nyelipin latihan aja sih di sela-sela pekerjaan. Karena kayak maksain kemarin beres meeting jam 6, jam 7 ya maksain boxing, lebih harus nyempetin sih, harus nyempetin. Nyempetin, kan juga ada komitmen ya untuk pertandingan ini ya. Walaupun di tengah kesibukan berarti di selang waktu yang sebentar itu pun tetap harus latihan ya. Iya, karena kalau kita kalau nggak sempat latihan ya tadi itu nggak bisa ngebangun mental diri sendiri untuk siap melawan Jeffrey Nicole gitu sih. Betul. Oke, sekarang pertanyaan untuk coach sendiri. Coach boleh tanya nggak? Ini kan pertandingan rematch ya. Pasti mungkin ada strategi yang berbeda atau treatment yang berbeda dari El sendiri, atau mungkin sudah melihat Nicole akan seperti apa, udah cari tahu, ada nggak kira-kira perbedaan treatment dari yang sebelumnya dengan yang sekarang atau sama aja nih? Terima kasih. Kalau untuk strategi memang itu untuk antara berdua aja. Antara berdua, tapi kalau untuk latihan memang rutin untuk, dan ada tambah dikit. Oh, ada justru ada tambahan berarti ya dibanding sebelumnya ya. Terus juga kebetulan Coach Sony ini tingginya sama kayak Nicole, jadi buat latihan teman-teman latihan enak buat pas berarti ya. Berarti udah kayak strateginya seperti ini jadi pas gitu. Mungkin ya. Jeffrey Nicole milih Omex karena Omex tinggi ya biar bisa latihan tinggi-tinggi kali ya. Gimana untuk coach dari Nicole sendiri, kira-kira apa nih, ada special treatment dengan pertandingan dari sebelumnya atau seperti apa gitu untuk ngatur waktunya segala macam? Cek, kalau Nicole nih saya lihat secara mental dia udah punya ya. Memang teknik aja kita perbanyak, ya kita perbaharui tekniknya, terus staminanya. Udah pasti Nicole yang nanti besok kita lihat di 9 Agustus. Itu bukan Nicole yang dulu lagi. Itu saya jamin. Saya jamin ya. Terus secara strength dia punya. Dia strengthnya besar, speed, power saya bisa bilang powernya akan makin brutal gitu ya. Tentunya strategi tepat. Saya berharap ini besok pertarungan akan jadi pertarungan terbaik, bukan cuma level selebriti tapi lebih daripada itu. Karena saya lihat persiapan El Rumi juga bagus. Betul. Ya, sangat bagus. Saya sangat berharap bahwa pertarungan ini akan naik ke level berikutnya. Setuju. Ya.
Jadi saya pastikan Nicole akan siap menghadapi El Rumi. Seperti saya lihat bahwa El Rumi sangat bagus bermainnya. Wah, tepuk tangan dulu ya, ini akan menjadi pertandingan yang begitu sengit ya. Ini naik satu level lagi. Bro Sultan, ada yang mau ditambahin nggak? Kalau dari kami, dari promotor dan kopromotor, Sans Entertainment dan juga Kite Entertainment, sangat respect sekali ke dua belah fighter. Karena obrolan rematch ini tuh bukan obrolan yang cepat ya, ini udah agak lama, udah kita pikirkan secara jauh-jauh hari. Dan kedua pihak emang memberikan time and effort untuk rematch, untuk lawanan nantinya itu. Jadi kalau menurut saya ya, jangan lama-lama, cepet-cepet beli tiket, masuk ke presale 2 ntar. Itu nanti diinformasiin ya, karena penting banget nih kita lihat ya. Kalau promotor ya udah buruan, karena jujur dari kemarin tuh cuman berapa detik atau berapa menit langsung habis terus ya. Iya, itu Siapa dia. cepat dia dapat nih. Iya. Jangan-jangan di sini ada just tip juga, bisa nggak sih? Nah, jangan. Tapi Jangan ya. jangan lupa juga bukan cuman tiket online. Yes. Seperti yang udah di-announce dari awal preskon dimulai, kita kerjasama dengan video.com yang pastinya match mereka berdua akan ada di video.com secara pay-per-view. Yes, itu dia. dia. Video.com juga menayangkan ya. Jadi Oke. kalau kalian respect sama Nicole? fighter-fighter kalian Yes. atau kesayangan-kesayangan kalian, beli tiket, beli pay-per-view, datang pokoknya tontonin karena mereka ngasih waktu, ngasih keringat, Yes. ngasih capek lah pokoknya buat tanding nanti 9 Agustus ya. Yes, Itu aja sih, setuju banget ya. Ini udah menghargai waktu mereka, latihan segala macam. Yuk kita tonton, kita beli tiketnya juga segala macam. Kita harus habiskan ya. Oke, dan tadi pertanyaan sudah saya sampaikan juga untuk para coach kita dan juga para fighter kita. Sekarang kita masuk untuk sesi Q&A. Kami persilakan yang pertama bisa angkat tangan terlebih dahulu. Aduh, saya bingung nih. Yang mana? Yang depan dulu aja deh ya. Oke, silakan. Oke, ya. Lalu mau nanya untuk kedua fighter, game plan-nya nanti akan selesai round atau ada target KO di masing-masing? Terima kasih. Yes, silakan mau jawab duluan, Nicole atau El? Ya, Nicole boleh. Yang pasti selesaiin round sih. Kalau soal kau pasti datang dengan sendirinya, gitu. Datang Oke. sendirinya. Gimana El? Ya kalau gue sih karena ini kan match bukan cuma 2 apa 3 babak ya. Betul. Mungkin lebih ke main agak panjang sih karena kita tahu kita bukan atlet, kita juga tahu nafas kita nggak segitu banyaknya. Jadi mungkin akan main long game. Cuman kalau bisa KO ya mungkin itu bonus ya, bukan tujuan utama karena kita lebih ngincer poin sih. Lebih ngincer poin ya, kalau kau itu bagian dari bonus. Sudah? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan. Kami persilakan untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, masnya boleh langsung maju mas. Oh, ini cukup aktif ya bertanya. Enggak apa-apa, bagus. Silakan. Halo, perkenalkan aku Nendi lagi. Pertanyaan ini untuk Abang El dan Abang Jeffrey. Yang pertama untuk Bang El dulu. Jikalau pertandingan nanti dimenangkan oleh Bang Jeffrey, akankah ada rematch ketiga untuk menentukan pemenangnya? Oke. Dan untuk Bang Jeffrey, jikalau Abang nanti kalah, apakah Abang akan mengakui kalau Bang El adalah King of the Ring? Oh, Terima oke, kasih. ini good question. Dan satu ya. lagi, Oke. jikalau Bang El menang, aku megang Bang El. Aku akan nazar jalan kaki dari Jakarta sampai ke Bogor. kasih. Waduh, sadar. Ini nazarnya bukan buat para fighter, buat Karena aku yang megang Bang nonton. El ya. All in Bang El. Nazar dia. El sampai nanya yang nazar dia, bukan saya ya. Saya belum nazar nih jalan kaki ke Bogor ya. Oh iya, jalan kaki ke Bogor. Oke, jalan kaki bentar habis itu naik kereta KRL kali ya. Oke, ini kayak suku Baduy jadinya ya, agak jauh ya. Oke, silakan El dulu. Mungkin jawab pertanyaan yang pertama dulu, kalau Yes. kalah apakah akan ada rematch yang ketiga? Sepertinya tidak. Jadi Sepertinya tidak, sepertinya ya. hasilnya menang atau kalah ini akan menjadi match gue terakhir lawan Jeffrey Nicole. Yes. Jadi apapun hasilnya gue juga pasti berharap yang terbaik karena ini match yang terakhir ya. Betul. Tapi kalaupun menang nanti gue pingin lihat dia jalan dari Bogor deh. Gue Wah, tandain videoin dulu. ya. Videoin Oke. ya bro. Oke, Jangan mantap. dipotong-potong videonya nanti ya. Oke, untuk bro Nicole gimana? Kalau misalnya kalah lagi ya, ya udah emang harus diakuin berarti El secara di atas ring
lebih oke dari gue kalau gue kalah lagi. Ini kayaknya lu sekalian latihan ya, lu petinju juga gak sih Bang? Iya, Lu iya, jalan tadi dari dia Jakarta benar. ke Bogor nih buat latihan nih kayaknya. Emang dia juga latihan juga tadi ya. Oke, tolong dicatat mukanya di video ini nanti kalau sampai nggak jalan ya. Oke. Gimana? Nggak nanya, nggak ada yang nanya, nggak ada peduli. Bercanda. Terlalu oversharing. Oversharing. Oke. Boleh angkat tangan lagi, saya kurang kelihatan. Ada yang ingin bertanya dari sebelah kanan, sebelah kiri? Silakan. Ya tentunya sesuai dengan pertanyaan dengan pertandingan ini ya. Oke, ada lagi kah? Cukup? Cukup? Oke, sudah cukup ya. Oke, sudah cukup. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk El dan juga Nicole dan juga para coach. Selanjutnya kami persilakan untuk face off ya. Kami persilakan. Oh, Sultan, ada yang disampaikan? Mau nambahin sedikit? Yes, boleh. Untuk pihak dari ICB dan beltnya itu akan datang di presscon ketiga. Yes. Atau nggak di weigh in nanti sehari sebelum fight. Jadi kalau kalian gak sabar, datang lagi ya nanti untuk melihat fight ini menggunakan belt ICB. Merebutkan belt ICB. Harus dulu datang lagi ya. Oke, kami persilakan untuk waktunya kita face off. Yeah, I'm always on the move. If you get in my way, you'll catch a 1 and 2. Got a clear view, penthouse vision mood. To the top, I'm gon' pop, you gon' see me soon. I got a vision of winning, living like I'm a millionaire. Got a vision, I'm willing to do anything to get there. Man, I'm driven and building something that people calling rare. Always prepared, I'll teach you when I get there. Kami persilakan untuk foto bersama rekan-rekan media. Boleh kami persilakan untuk mengabadikan momen yang luar biasa. Yeah, we all have things standing in the way of our wildest dreams. You gotta tell them how it be. Move out the way or get buried underneath. I said move, bitch, get out of my way. Move, bitch, get out of my way. Move, bitch, get out of my way. Move, bitch, out my motherfucking way. Yeah, we all have things standing in the way of our wildest dreams. You gotta tell them how it be. Move out the way or get buried underneath. I said move, bitch, get out of my way. Move, bitch, get out of my way. Move, bitch, get out of my way. Yo, bitch, I'm my motherfucking way. I get it daily, kid, work so hard I'm off the grid. But you can find me in the zone, getting